Ya, seperti kami di Kepulauan Riau, ini adalah SPMT yang sudah pun diterima oleh rekan-rekan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita kembali akan mengupdate informasi berkaitan dengan pelaksanaan P3K khususnya tahap 2. Dan kita dapat bocoran sebagaimana kenyataannya P3K tahap 1 saja yang kemarin sudah menerima SK, masih banyak yang belum mendapatkan gaji. Nah, ini di antara penyebab mengapa Pemda masih ulur pengumuman P3K tahap 2. Namun dengan pengumuman P3K tahap 2 ini kita dapati bahwa jumlah R3 semakin berkurang karena adanya optimalisasi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, di sini kita akan update terlebih dahulu berkaitan dengan daerah-daerah yang sudah kembali mengumumkan untuk hasil seleksi P3K tahap 2. Setelah kemarin kita update sampai dengan daerah Denpasar untuk tenaga teknis Kota Denpasar, kita update kembali. Di sini ada penambahan untuk P3K tahap 2 teknis di Kota Sukabumi ya, sudah diumumkan. Kemudian juga untuk tenaga teknis di Kota Madiun sudah juga diumumkan. Kemudian pengumuman untuk jabatan kesehatan di Kabupaten Cilacap ya, sudah diumumkan. Kemudian untuk pemberkasan ataupun pengumuman P3K tahap 2 di tenaga jabatan kesehatan di kota Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya adalah yang sudah lagi di Kabupaten Badung untuk tenaga kesehatan dan teknis. Selanjutnya pengumuman untuk Provinsi Kalimantan Selatan ya, juga sudah diumumkan. Kemudian pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 di Kota Pasuruan. Kemudian untuk pemberkasan dan pengumuman P3K tahap 2 untuk tenaga kesehatan di Kota Surabaya. Kemudian pengumuman untuk P3K tahap 2 di Kabupaten Bekasi untuk tenaga teknis. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi tenaga teknis di Kabupaten Sidoarjo sudah juga diumumkan. Selanjutnya pengumuman seleksi P3K tenaga teknis dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya untuk pengumuman di Kabupaten Bangkalan ya. Untuk jabatan apa nih? Enggak disampaikan ya. Kemudian pengumuman untuk P3K tenaga teknis di Kota Mojokerto. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kesehatan di Kabupaten Gunung Mas. Kemudian pengumuman P3K tenaga teknis di Kabupaten Tegal. Untuk selanjutnya pengumuman tenaga teknis di Kabupaten Cianjur ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk P3K tenaga teknis dan kesehatan di Kabupaten Sumeneb. Kemudian seleksi tenaga kesehatan dan tenaga teknis Kabupaten Indramayu. Kemudian sudah diumumkan juga hasil P3K di Kabupaten Karawang. Selanjutnya hasil P3K di Kemenko Eko tahun 2024 juga sudah diumumkan. Kemudian hasil P3K di Kemendagri P3K sudah diumumkan. Kemudian untuk tenaga teknis di Setjen Komnas HAM. Selanjutnya pengumuman hasil kompetisi tenaga kesehatan di daerah Provinsi Bali. Kemudian hasil kompetisi tenaga teknis di Barantin ya, di mana nih Barantin? Kemudian tenaga teknis dan kesehatan di Kabupaten Malang. Selanjutnya P3K tenaga teknis serta pemenuhan persyaratan dokumen usul di daerah Pasuruan. Selanjutnya tenaga nakes dan teknis di Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk P3K kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian hasil seleksi P3K tenaga teknis dan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Dan yang terakhir untuk kali ini adalah hasil seleksi P3K tenaga kesehatan di Kabupaten Pali ya. Kabupaten Pali. Nah, kalau kita lihat berarti sudah sekian daerah-daerah yang sudah mengumumkan P3K tahap 2 di beberapa daerah yang sudah kita sampaikan hingga hari ini. Tentu saja Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pengumuman yang akan kita
sampaikan ini ditunggu-tunggu oleh semua daerah. Nah, berkaitan dengan mengapa masih banyak daerah yang belum mengumumkan, di sini kita juga dapat bocoran bahwa belum ada pengumuman. Pemda pusing ya soal gaji. Ini benar sekali pengalaman bahwa bagi rekan-rekan P3K tahap 1, walaupun semua pemberkasannya sudah ditunaikan seperti yang ini ya, kenapa gaji P3K belum cair meski sudah terima SK, ternyata harus punya satu dokumen ini terlebih dahulu. Nah, dari penjelasan BKN di sini, dokumen yang dimaksud adalah SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas, yang bagi rekan-rekan apabila belum mendapatkan itu maka gaji belum dibayarkan. Namun banyak sekali daerah yang termasuk kami di Provinsi Kepulauan Riau, SPMT-nya tertera adalah tanggal 2 Juni ya 2025, dikarenakan pada tanggal 1 Juni adalah tanggal merah, maka SPMT-nya itu ditetapkan 2 Juni. Dan berdasarkan informasi itu gaji akan dibayarkan per Juni 2025. Namun sangat disayangkan sampai hari ini tanggal 26 Juni gaji P3K untuk di Kepulauan Riau tahap 1 sama sekali belum ada tanda-tanda. Ya, seperti kami di Kepulauan Riau, ini adalah SPMT yang sudah pun diterima oleh rekan-rekan P3K. Nah, rekan-rekan sudah mendapatkan SPMT, ini adalah untuk P3K tahap 1 yang ditetapkan mulai tanggal 2 Juni 2025 dan ini tertanggal 2 Juni 2025. Namun sampai saat ini sudah tanggal 26 Juni, persoalan gaji P3K tahap 1 di Kepulauan Riau masih dalam penantian oleh rekan-rekan semua. Nah, sehingga dikatakan bahwa untuk pengumuman P3K tahap 2 juga Pemda pusing berkenaan dengan gaji rekan-rekan yang tahap 2. Di Rejang Lebong ya, jadwal pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 sudah mulai dilaksanakan dan akan berakhir pada tanggal 25 sampai 30 mendatang. Pada formasi tertentu memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan sehingga sampai 30 Juni. Nah, dijelaskan bahwa hingga hari ini Rabu, ini berita semalam ya, masih sangat sedikit instansi pusat dan daerah yang sudah merilis informasi pengumuman. Perlu diketahui sebagaimana tahun sebelumnya, pengumuman memang dilakukan tidak dengan serentak. Pemerintah Rejang Lebong merupakan salah satu Pemda yang belum mengumumkan hasil. Pemkab Rejang Lebong masih menunggu dokumen pengumuman kelulusan dari Panselnas. Nah, pada seleksi P3K tahap 2, Pemkab Rejang Lebong menyediakan kuota 355 formasi. Berdasarkan tahapannya, pengumuman kelulusan P3K tahap 2 formasi ini dilaksanakan mulai dari pertengahan sampai dengan akhir Juni. Sampai saat ini kami masih menunggu dari BKN. Lebih lanjut dijelaskan jika pengumuman kelulusan seleksi P3K tahap 2 sudah keluar, maka rekan-rekan dinyatakan harus mengisi DRH yang nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2025. Nah, pusing soal anggaran gaji ya terkait dengan TMT bagi P3K tahap 2 setelah pengumuman kelulusan. Budi Aprian mengatakan hal itu masih akan dikoordinasikan. Nah, untuk P3K tahap 1 jelas ya TMT diseragamkan menjadi 1 Maret, namun pembayaran gajinya nanti disesuaikan dengan SPMT masing-masing daerah. Nah, karena SPMT sudah keluar seharusnya sudah mulai akan dibayarkan, namun karena ada penundaan, ada yang diajukan pada APBDP, maka pembayaran gajinya belum dapat dilakukan. Karena itu diperlukan perhitungan yang matang sebelum menetapkan TMT bagi tahap 2. Akan kita ataupun BKPSDM komunikasikan dengan pihak keuangan karena beban pembayaran gaji pegawai ini sudah sangat besar sehingga perlu pertimbangan dan penyesuaian lebih lanjut. Dia mengimbau kepada seksi P3K tahap 2 Rejang Lebong untuk tetap bersabar mengikuti informasi resmi. Kalau P3K yang lulus tahap 1 TMT-nya per 1 Juli. Nah, ini untuk di Rejang Lebong TMT-nya 1 Juli. Harusnya 1 Maret ya. Namun barangkali ini SPMT ya, karena ini berdasarkan SPMT itu pembayaran gaji. Usulan TMT ini sebelumnya sudah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran ya, berarti SPMT ya. Untuk pembayaran gaji mereka selama 6 bulan ke depan terhitung dari Juli hingga Desember 2025. Ya, berarti bukan TMT tapi SPMT. Nah, inilah diantara salah satu penyebab mengapa pengumuman P3K tahap 2 dinyatakan terlambat ya di setiap daerah. Ya, kita berharap untuk rekan-rekan semua
akan segera mendapatkan kepastian pengumuman dan segera mengisi DRH. Tentu untuk P3K tahap 1 juga nanti akan beransur-ansur ya, harus menerima hak mereka sebagai P3K karena sudah menjalankan tugas. Nah, bagi rekan-rekan yang diumumkan di sini, kalau kita lihat secara hasil P3K, kita dapati bahwa untuk beberapa daerah banyak sekali rekan-rekan P3K ini yang sudah dinyatakan memenuhi syarat ya, memenuhi syarat dan lulus. Sebagaimana kita lihat di sini, untuk di Kalimantan Timur kita lihat di sini kodenya adalah R4L, ini rata-rata untuk P3K tahap 2 ya, R4L. Kita coba cari lagi untuk daerah yang mengumumkan R3L ya, atau R3B garis miring L atau R3 garis miring L2. Itu berarti rekan-rekan yang mendapatkan formasi optimalisasi. Ya, sebagaimana disampaikan pada keterangan pengumuman, untuk L2 adalah peserta lulus setelah optimalisasi ya, pada lokasi kebutuhan berbeda menurut keputusan Menpan RB 347. Ya, pastikan daerah rekan-rekan ada L2, untuk R3 L2 berarti rekan-rekan mendapatkan kelulusan dengan hasil optimalisasi. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.